kadang-kadang seperti kaset rusak. Berulang. Hidup cuma muter-muter di situ aja. Tantangan yang udah dilewati muncul lagi. Kesulitan yang sudah diterobos muncul lagi. Sakit, udah sembuh, sakit lagi. Nggak punya duit, naik ekonominya, bangkrut lagi. Kayak begitu hidup. Muter-muter aja di situ-situ saja. Nah, dengan bacaan-bacaan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan nggak mau kita hidup ini cuma berkutub-kutub dari masalah yang satu ke masalah yang lain, ke masalah berikut, masalah yang awal muncul lagi. Begitu terus sehingga hidup manusia tidak beranjak kemana-mana. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga kita selalu menggunakan jubah rohani yang melindungi hati kita, melindungi pikiran dan tingkah laku kita. Tuhan, Engkaulah pelindung dan perisai kami. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Biarlah kuasa-Mu menguasai segala sisi kehidupan kami. Biarlah Kau berkati kami. Biarlah hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya hari ini berbicara tentang satu tema yang sangat amat menarik yang saya sebut sebagai jubah rohani. Apakah Anda ingat tentang Rasul Petrus yang dalam bacaan pertama di Kisah Para Rasul itu sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu Petrus diangkat? Luar biasa. Petrus yang sudah berubah, Petrus yang sudah setia, Petrus yang sudah menjadi saksi, Petrus yang sudah menjadi pemimpin dari jemaat. Luar biasa, sangat amat berbeda. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus telah membuat seorang nelayan yang dipanggil menjadi penjala manusia, tapi kita tahu dia gagal. Sulit sekali nelayan ini untuk percaya. Sulit sekali nelayan dari desa di Kapernaum ini mencoba untuk taat dan setia. Karena apa? Dia cuma seorang nelayan yang rohaninya juga nggak kental-kental sekali. Dia cuma orang kampung. Dia bukan orang kota dengan pendidikan yang tinggi. Dan dia juga merasa tidak layak dan hina ketika mengikuti Yesus gurunya. Orang yang bukan siapa-siapa ini, bayangin saudara-saudara, dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin di antara para rasul. Orang yang bukan siapa-siapa, ternyata kemanapun Yesus pergi, diikuti oleh Petrus bukan dengan murid-murid yang lain. Ketika mereka terpukau sama Yesus, ketika mereka kagum dengan Yesus, ketika mereka mau mencari-cari Yesus, orang-orang di sekitar Yesus inilah yang juga ikut kecipratan. Itulah yang dialami oleh Petrus. Sungguh pengalaman yang tidak mudah sebetulnya buat Petrus sendiri. Maka bukanlah hal yang mengagetkan kalau dia gagal. Kalau hatinya terlalu degil. Kalau dia sulit sekali untuk percaya. Bahkan sampai di detik-detik terakhir di setiap Injil, Petrus tampil sebagai pribadi yang rapuh. Nah, makanya kuasa kasih Yesus gurunya, kuasa pengampunan gurunya ini yang mengubah hidupnya. Penyangkalannya diampuni, keterbatasannya dimengerti, kegagalannya diangkat kembali oleh Tuhan. Jadi saya ulangi, bukan mukjizat, bukan kehebatan-kehebatan dilakukan oleh Yesus selama 3 tahun yang membuat Petrus berubah. Ternyata si batu karang ini pecah oleh sebuah kasih yang mampu menembus batinnya yang terdalam. Nah, kalau Anda lihat dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus bersama beberapa murid yang lain harus berhadapan dengan musuh-musuh atau lawan-lawan yang sama
dengan lawan-lawannya Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka semua dulu mengganggu Yesus, dulu memusuhi Yesus, dulu tidak senang dengan Yesus. Ternyata setelah kebangkitan, setelah tongkat estafet diambil oleh Petrus, sekarang giliran Petrus yang harus berhadapan dengan mereka-mereka ini. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata hidup itu kadang-kadang seperti kaset rusak. Berulang. Hidup cuma muter-muter di situ aja. Tantangan yang udah dilewati muncul lagi. Kesulitan yang sudah diterobos muncul lagi. Sakit, udah sembuh, sakit lagi. Nggak punya duit, naik ekonominya, bangkrut lagi. Kayak begitu hidup. Muter-muter aja di situ-situ saja. Nah, dengan bacaan-bacaan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan nggak mau kita hidup ini cuma berkutut-kutut dari masalah yang satu ke masalah yang lain, ke masalah berikut, masalah yang awal muncul lagi. Begitu terus sehingga hidup manusia tidak beranjak kemana-mana. Saudara-saudara, dalam bacaan-bacaan ini kita akan dilihat bagaimana hidup itu bukan cuma muter-muter doang, tapi sebuah tangga spiral. Memang ada kalanya masalah-masalah yang dulu, pribadi-pribadi yang dulu yang kita sudah anggap selesai, muncul lagi, datang lagi. Air matanya kok muncul lagi nih dengan masalah yang sama. Dengan masalah yang sama bertubi-tubi datang lagi, membuat manusia seringkali lelah. Ya, udah berusaha, kirain udah lewat, datang lagi. Kirain udah selesai, kirain saya udah bertobat lalu selesai, muncul lagi. Nah, itulah saudara-saudara. Masalah-masalah yang sama adalah sebuah tangga berputar buat kita untuk bisa naik keluar sebagai manusia-manusia kebangkitan. Maka kalau Anda sedang menghadapi masalah-masalah yang sama yang dulu sudah pernah Anda lewati, lihat Anda sedang naik tangga. Masalahnya boleh sama, tapi sudut pandangnya harus berbeda. Contoh. Saya ini kan seminggu ini full sama menguji skripsi mahasiswa. Ada beberapa ujian-ujian mahasiswa yang harus saya uji. Ketika melihat mereka, frater-frater umur 23 gitu ya, ujian skripsi, ada yang pucet, ada yang panik, ada yang takut, ada yang percaya diri karena udah siap. Jujur, saya ngelihat diri saya 20 tahun yang lalu. Waduh, ini bukankah diri saya yang dulu ya? Saya lihat dalam wajah-wajah mereka, dalam segala tingkah laku mereka. Itulah yang membuat saya harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya pernah melewati masa-masa seperti itu. Saya dulu takut seperti mereka. Saya dulu cemas seperti mereka. Saya dulu tuh keringetan sama seperti mereka. Tapi terima kasih Tuhan, dulu 20 tahun yang lalu saya memutuskan untuk percaya bahwa dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Dan ternyata lewat juga. Tuhan terima kasih. Mungkin dulu rasa terima kasih, rasa syukurku belum sebesar sekarang Tuhan. Terima kasih. Nah, ada kalanya saudara-saudara hidup itu cuma dejavu seperti itu. Berulang seperti itu. Tapi ketika ada pengulangan, jangan cuma kembali ke masa lalu, tapi lihatlah dengan kacamata yang baru. Dulu saya ujian skripsi S1 aja kok sampai deg-degan, sampai khawatir kayak begitu ya. Seperti para frater saya ini. Sekarang saya sudah S3 aja lewat. Waduh Tuhan, terima kasih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita lihat dalam diri orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini, bayangin saudaraku ketika Petrus memberi ceramah kepada mereka, "Hai para pemimpin-pemimpin buta, kalian telah menolak Yesus, pemimpin kepada hidup, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
telah menjadi batu sendi. Petrus mencoba meyakinkan. Petrus juga menggarisbawahi betapa sulitnya pemimpin-pemimpin Yahudi ini untuk percaya. Kira-kira ketika dia ngomong gitu, dia akan melihat apa coba? Dia akan melihat dirinya sendiri di masa lalu. Jadi itulah saudara-saudara, dalam pelayanan kita, dalam relasi kita, perjumpaan kita dengan orang-orang, Anda dengan anak-anak Anda dengan pasangan hidup Anda dengan rekan-rekan Anda, teman-teman sepelayanan, orang-orang yang kita layani, seringkali kita melihat wajah kita. Sebetulnya, wajah kita itu, Petrus akan tergoda. Saya juga dulu kayak gitu. Ya udah deh, mundur deh. Nah itu seringkali. Tetapi kuasa Roh Kudus mengajak Petrus untuk bersyukur sebetulnya. Terima kasih Tuhan, aku telah boleh percaya pada kuasa-Mu dan Engkau mengubah hidupku secara luar biasa. Paskah memang sungguh mentransformasi setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan Injil yang diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1-14 itu luar biasa saudara-saudara. Bayangin, sudah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, kepada beberapa murid, tetapi para murid ini tetap tidak percaya. Bayangin ya, Yesus sudah menampakkan diri sedemikian rupa, Petrus bisa-bisanya kembali ke setelan lama, yaitu dikatakan ketika mereka di pantai Danau Tiberias, Petrus berkata kepada teman-temannya ini, aku pergi menangkap ikan. Nah lo. Balik ke setelan lama, Petrus menjadi nelayan kembali seperti sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus. Padahal kita tahu si nelayan ikan ini, penjala ikan ini sudah diubah Yesus menjadi penjala manusia. Nah, ini ada sebuah simbol yang tampak kelihatan luar biasa di sini. Waktu itu, para murid yang lain mau ikut sama Petrus. Lalu berangkatlah mereka naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang saya maksud, masalah tidak mendapat ikan setelah semalam-malaman menangkap ikan, itu bukan yang pertama dialami oleh Petrus dan teman-temannya ini. Sebelum-sebelumnya mereka sudah mengalami itu. Peristiwanya kurang lebih sama, masalahnya sama, tempatnya juga sama di Danau Galilea, orang-orangnya yang mengalami juga sama, bisa jadi perahu yang dipakai juga sama, tetapi harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Nah, waktu itu hari sudah siang. Bayangin kalau siang itu orang Yahudi bilang jam 9 sampai jam 12. Itu siang. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada informasi yang sangat penting yang boleh saya katakan kepada Anda adalah Yesus setelah kebangkitan itu menggunakan tubuh kebangkitannya yang tidak selalu sama dengan tubuh sebelum kebangkitan. Terbukti wajah Yesus, rupa Yesus tidak langsung dikenali oleh para muridnya. Contoh, 2 murid di Emmaus berjalan bersama-sama sekian lama tidak kenal Yesus. Bayangin coba. Nah, di sini Yesus berdiri di dekat pantai, tapi para murid tidak mengenal dia. Maria Magdalena ketemu Yesus dalam perjalanannya menuju di makam. Maria Magdalena juga tidak mengenali Yesus. Artinya ada tubuh kebangkitan yang berbeda dengan tubuh sebelum kebangkitan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudara-saudara, kemarin saya ngajar ini di kelas saya bilang lauk pauk ini terjemahannya apa ya dalam bahasa Yunani. Di TB2, di terjemahan baru 2 menerjemahkan, adakah kamu punya ikan? Nah, ini masalah penafsiran saudara-saudara. Karena dalam bahasa Yunani terjemahan harafiahnya, adakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Nah, itu dia. Berarti Yesus memposisikan diri sebagai pribadi yang lapar, pribadi yang membutuhkan makanan. Dia tidak dikenali oleh para murid yang lain.
Pantesan Romo memberi makan kepada panti-panti asuhan, kepada orang-orang lapar di jalan adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji. Jawab mereka, tidak ada. Karena mereka kan udah mau nangkap ikan gak dapet-dapet. Sekarang ada orang di pinggir danau dengan semena-mena mau minta hasilnya. Mereka bilang gak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, nah ini dia, saudara-saudaraku, seperti para petani-petani di Israel sana, itu mereka harus menyediakan angle. Ada sebidang kecil di ladang mereka, itu nggak boleh mereka panen. Itu hak orang miskin. Demikian juga dengan para nelayan ini. Setelah mereka mencari ikan, itu ada jatah orang miskin. Maka Yesus yang berdiri di pinggir danau itu hadir sebagai orang miskin, sebagai pengemis, sebagai peminta-minta yang meminta, adakah sesuatu untuk dimakan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin para murid karena mereka sendiri nggak dapat ikan apa-apa, maka mereka tidak sampai mengenali Yesus. Langsung jawab, tidak ada. Yesus langsung menjawab, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Saudara-saudara, kalimat ini bukan kalimat pertama yang didengar oleh para murid, yang didengar oleh Petrus. Tapi ternyata para murid ini terlalu kecewa karena hasil tangkapannya tidak mendapat apa-apa. Maka kekecewaan sebetulnya menulikan telinga kita, membutakan mata kita terhadap kehadiran Tuhan. Lalu mereka menebarkannya, aneh juga sih. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, kejadian seperti ini juga pernah dialami oleh mereka bersama Yesus waktu itu. Nah, murid terkasih yang sudah dekat sama Yesus, yang sangat mengasihi Yesus dan dikasih oleh Yesus, langsung teriak kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, ada sesuatu yang semprong, something wrong nih. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Aneh apa enggak, saudara-saudara? Ya aneh sih Romo, kalau kita nih misalnya lagi makan, sebelah kita ada kolam renang, lalu ada anak kelelep gitu, tolong. Anda pakai jas misalnya. Apa yang Anda lakukan untuk sebelum menolong anak itu? Anda langsung buka jas Anda bukan? Kalau juga kaos Anda buka, terus baru nyemplung. Betul nggak? Betul Romo. Nah ini, Petrus nggak pakai baju karena dia menanggalkan pakaiannya, menanggalkan jubahnya. Tapi ketika mau nyemplung dia malah pakai. Itu kan aneh. Nah, jangan-jangan maksud dari penulis ini menceritakan pengalaman ini, pakaian atau jubah adalah simbol. Pakaian nelayan dengan pakaian penjala manusia. Petrus di peristiwa tadi di awal, dia lupa, dia menanggalkan pakaian jubahnya, simbolnya, statusnya sebagai penjala manusia. Dia kembali ke setelan pabrik menjadi penjala ikan saja. Tapi dengan peristiwa mukjizat menarik ikan yang jumlahnya banyak itu, Petrus sadar dia pakai lagi itu. Martabatnya, harkatnya sebagai penjala manusia. Luar biasa bukan? Karena seringkali kita, semua dari kita ini punya jubah-jubah rohani yang membungkus hati kita, membungkus pikiran kita, membungkus seluruh tubuh kita. Dari segala hal-hal yang mencemar, dari segala hal-hal yang membahayakan, dari segala hal-hal yang jahat. Tapi seringkali bukannya si jahat menggoda kita untuk mengotori jubah putih kita, tetapi kitalah yang seringkali menanggalkan jubah rohani kita. Sehingga kita hidup tanpa perlindungan. Karena kita tinggalkan, entah karena kita malu, entah karena kita berbuat yang enggak, karena kita melanggar dosa lagi, karena kita berbuat dosa dan kesalahan lagi. Kita sedang menanggalkan jubah rohani, jubah kebangkitan yang kembali dipakai oleh Petrus pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingat ada jubah rohani. Yang pakai jubah bukan cuma romo, frater, suster, tapi semua dari kita. Tuhan,
Terima kasih untuk jubah rohani ini. Biarlah membungkus hatiku, menjaga pikiranku, menjaga kehidupanku dari segala perbuatan-perbuatan yang menyusahkan Engkau, dari segala perbuatan yang menyedihkan hatimu, dari segala perbuatan yang membuat aku jauh daripadamu, segala tindakan, pikiran, perasaan yang membuat aku melupakan Engkau. Ya Tuhan, bungkuslah aku dengan jubah rohani ini, jubah-jubah kebangkitan. Semoga jubah ini selalu dengan bangga kita pakai kemanapun kita berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.